My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenggit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu,
sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Linio menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linjo dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linjo dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Liniau duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linjo, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniau merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniau berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniau terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniau tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Liniau tanpa berkedip. Dok, ada anak? Liniau berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Liniau terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis.
Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan, ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7
atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. "Anak apa?" Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, "Kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. "Yo, kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya
pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenggit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk,
tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi.
Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenggit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia
menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis. Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar
untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah
Lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. "Anak apa?" Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, "Kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. "Yo, kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat.
Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis. Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit,
melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linjo, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Liniao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Liniao berbisik lemah. Paramedis. Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Liniao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat. Darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Liniao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Liniao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Liniao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linjo dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter?
she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Liniao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Liniao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Liniao berbisik lemah. Paramedis. Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Liniao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Liniao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Liniao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Liniao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu.
My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu,
sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis.
Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan, ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Liniao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Liniao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Liniao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Liniao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7
atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. "Para medis." Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa?" "Panjang." Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. "Yo, kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya
pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk,
tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi.
Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Liniau duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linjo, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniau merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniau berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniau terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniau tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Liniau tanpa berkedip. Dok, ada anak? Liniau berbisik lemah. Paramedis. Di sampingnya, menoleh, lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Liniau terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Liniau tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Liniau mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Liniau menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linjo dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hello? Yes, this is he. What's the matter? And that she could really use a friend. So beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Liniao duduk di kursi paling belakang. Bus nomor ke-47. Tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis. Pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju, melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Liniao merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya dari arah yang tak bisa ia lihat. Ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar. Tapi, di belakang pantulan itu, ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Liniao berdegup keras. Halusinasi. Gumamnya pelan. Kurang tidur saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar. Tubuh Liniao terhempas ke depan. Tasnya Hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu, gelap. Liniao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lenit-lenggit ambulans yang bergerak cepat. Lampu merah berdenyut di atas kepalanya. Suara terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Liniao tanpa berkedip. Dok, ada anak? Liniao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh lalu mengernyit. Anak apa? Panjang. Jantung Liniao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum. Mulutnya terbuka perlahan. Terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Akhirnya, kau bangun. Suara itu terdengar langsung di kepala Lin. Yo, kami sudah menunggu monitor. Jantung berbunyi keras. Linyo sadar kembali di ruang gawat darurat. Rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis. Bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Liniao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar. Tapi, ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama. Namun, tepat di antara kedua alisnya, ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Liniao mengangkat tangan, menyentuh dahinya. Dan pada detik itu, sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit, cairan hitam menetes perlahan, membentuk kue wajah yang berbisik. Liniao menjerit dan terjatuh saat ia menatap kembali. And that she could really use a friend. So
Beautiful. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram seperti bayangan mimpi. Malam itu